rekan Pasdur. Berjumpa lagi dengan kami di sini dalam acara serupa, seru-seru bareng Pasdur. Di episode yang pertama, serupa episode pertama kita udah bicarain tentang kekerasan berbasis gender, berbasis online atau cyber yang bisa kalian simak langsung di Facebook punya kita, Pasundan Durebang, atau juga bisa juga dilihat di YouTube WCC Pasundan Durebang. Nah, rekan-rekan Pasdur, di episode yang kedua ini, kita akan membahas hal-hal yang gak kalah menarik. Tema serupa kita hari ini adalah stop kekerasan pada orang dengan disabilitas. Nah, serupa kali ini juga merupakan serupa special edition. Sorry ya, saya orang Sunda. Ya, ngomongnya agak belibet, serupa special edition karena hari ini kita mau memperingati dua momen yang istimewa. Momen yang pertama, kita peringati bersama-sama Hari Disabilitas Nasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, dan hari ini juga rekan-rekan Pasundan Durebang, kita memperingati bersama-sama penutupan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan? Atau ada yang belum tahu nih? Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu merupakan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Nah, kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini berlangsung dari tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember. Nah, pemilihan tanggal ini karena tanggal 25 November merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan tanggal 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia. Dan di antara itu, tanggal 29 diperingati juga bersama-sama sebagai Hari Perempuan Pembela HAM. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, rekan Pasdur yang terkasih, sebelum kita ngobrol asik, ngobrol seru lebih lanjut tentang tema kita hari ini, kita kenalan dulu yuk bersama dengan rekan-rekan Pasundan Durebang, dan juga spesial hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu Katina. Dipersilakan kepada Katina untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Saya Agustina Samosir, saya mahasiswi pasca sarjana di STT Jakarta. Sekarang lagi tinggal di Jakarta, gitu aja. Oke, terima kasih Katina. Dan juga nggak cuma ada Katina ya di sini ya. Di sini juga ada volunteer dan juga ada direktur dari Pasundan Durebang. Ada Ibu Ira, ada Ibu Obe, ada Pak Cliff, ada Pendeta Johannes, ada Pendeta Titin juga, ada Nehemia juga yang gabung bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan saya sendiri, Lydia Wardani Hanafia. Yuk kita mulai serupa episode kedua hari ini. Ya, teman-teman, gimana nih? Adakah yang mau kita tanyakan? Mungkin saya dulu kali ya yang bertanya kepada Katina. Katina, menurut Katina sendiri, adakah hambatan-hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari berkaitan dengan disabilitas yang Katina sendiri miliki? Oke, thank you Kak Lydia. Teman-teman, selamat sore semuanya. Kalau misalnya saya tuh sebenarnya lama gitu, istilahnya coming out gitu kalau saya disabilitas gitu ya, karena saya merasa saya baik-baik saja dan ya everything's gonna be okay kayak gitu. Tapi rupanya setelah saya belajar terutama ya bahwa kenapa saya harus menyangkalin disabilitas yang saya punya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa lihat nih punggungnya saya yang ini, bisa kelihatan nggak sih? Gini, jadi punggungnya saya itu saya jatuh waktu masih bayi dari ayunan.
tapi bukan salahnya saya pasti ya, karena saya masih bayi, jadi karena ayunannya jatuh, jadi saya tulang punggung saya yang patah gitu. Jadi pernah hampir operasi tapi nggak jadi karena waktu itu fasilitas nggak terlalu memungkinkan. Jadi ada kemungkinan meninggal, ada kemungkinan hidup gitu kalau dioperasi gitu. Jadi tentang kesulitan ya pasti banyak, terutama karena ini punggung kemudian menghambat pertumbuhan saya ke atas gitu. Jadi kaki saya ya kayaknya ya kaki saya sama tingginya dengan teman-teman dengan adik saya kayak gitu ya, kok kurang tinggi sedikit lagi lah gitu kan. Tapi setidaknya punggungnya saya yang tidak mengimbangi pertumbuhan kaki saya gitu. Jadi tinggi saya kalau misal waktu SMA saya pernah ini 135. Jadi sangat mini dan sangat gimana ya? Apa-apa pasti susah. Tapi kadang-kadang jadi lucu juga sih. Apa-apa saya jadi harus manjat gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kesulitannya apa-apa jadi agak susah kan. Perlu harus di depan. Kalau misalnya nggak pengen di depan juga jadi harus selalu pengen di depan, duduk di kelas gitu. Itu pasti nggak bisa, udah wajib lah, nggak usah ditawar lagi, saya udah pasti harus paling depan gitu. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu. Terus kesulitan yang lain itu sih tentang diri, boleh nggak sih? Kayak yang pertama kesulitan saya yang sudah sejak lama itu ya menerima diri sendiri. Itu yang paling sulit gitu. Jadi lama sekali saya baru bisa apa ya, ngobrol santai begini gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak merasa saya kok kayak gini sih, saya kok bisa begini gitu. Apalagi dulu masih kecil ya, kayak kenapa punggung saya begini, punggung adik saya nggak begini gitu. Karena saya anak pertama juga, adik saya semua udah besar-besar, kok saya tetap begini gitu. Jadi kesulitan itu yang paling berat sih menurut saya selama ini. Tapi lama lah, sekitar belasan tahun lah saya kemudian belajar menerima kesulitan gitu. Setelah saya punya teman, baru saya tahu bahwa oh saya rupanya dianggap ada, itu yang membuat saya kemudian ya perlahan-lahan lah mau nggak mau ya memang udah begini terus mau bagaimana gitu. Gitu sih Kak Lydia. Iya, pengalamannya menarik sekali ya. Mungkin ada dari rekan-rekan lain mau bertanya kepada Kak Tina? Boleh saya ya melanjutkan pertanyaan yang tadi yang terkait pengalaman nih. Boleh sharing nggak soal itu kan tentu tadi ada hambatannya mulai dari diri sendiri, tapi juga sebenarnya dari lingkungan sekitar juga ya, misalnya di sekolah atau di gereja atau di mana gitu. Apakah ada kesulitan tidak untuk misalnya mengakses hal-hal tertentu misalnya di sekolah pada waktu itu sebelum coming out, kalau boleh cerita gitu. Kalau misalnya di sekolah waktu SD, SMP itu dan saya dari rumah sih udah diwanti-wanti, dan orang mama sama bapak itu selalu akan titip pesan ke wali kelas apa ke guru kayak gitu kalau saya nggak bisa ikut aktivitas berat gitu, karena punggung saya ini akan mempengaruhi nafas saya gitu. Jadi kalau saya lelah, jadi karena dia menekan tulang rusuk dari depan kayak gitu, jadi paru-paru apa segala macam di dalam jadi terganggu gitu. Jadi akhirnya saya aktivitasnya sangat terbatas, apa-apa dibatasin gitu. Jadi saya kadang belakangan ya sekarang saya kayak melihat bahwa diri saya itu kadang-kadang justru satu sisi dia mau melindungi orang tua, lingkungan gitu, mau melindungi, tapi di satu sisi kemudian saya melihat kok jadi saya kadang-kadang ya dalam artian tertentu saya jadi diperlemah sih. Jadi karena saya tidak dibiasakan untuk lari, tidak dibiasakan untuk
kerja yang dianggap terlalu berat, nggak bisa. Jadi padahal saya nggak pernah coba, dan selalu dikondisikan saya tidak bersentuhan dengan itu. Jadi kelihatan jadi lemah dan menyusahkan sih waktu sekolah itu. Dan kalau di gereja sebelum coming out sih, kebetulan gereja lokalnya saya itu sangat welcome. Kalau yang gereja lokal yang di kampung sangat welcome. Jadi saya nggak pernah merasakan saya dibedakan karena saya punya bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Justru mereka itu yang menjadi kekuatannya saya, karena mereka support kayak gitu. Dan di antara anak-anak yang lain, saya cukup bisa diandalkan dalam di gereja, kira-kira gitu. Kalau Natal kayak gitu kan ada hafalan ayat liturgi gitu, saya dimajuin gitu. Jadi kayak iya, karena memang kondisinya seringkali begitu ya. Jadi salah satu kendala biasanya perempuan atau orang dengan disabilitas itu dianggapnya kan lemah gitu sama orang, lalu infrastruktur dan sebagainya gitu. Jadi dianggapnya ini perlu dilindungi, perlu diperlakukan apa gitu. Nah, itu mengganggu banget nggak sih kalau menurut Tina? Waktu itu saya nggak terlalu risih, tapi belakangan nih setelah saya kemudian mengaku coming out begitu, baru saya merasa risih. Kalau dulu mungkin karena dikondisikannya begitu, jadi saya pikir itu yang paling baik. Jadi semacam fasilitas kemudian di rumah juga sangat diperlakukan. Kakak nggak boleh capek, kakak nggak boleh gini, kakak nggak boleh bikin ini kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya kayak ngerasa saya emang nggak bisa amat ya gitu. Jadi setelah saya di Jakarta apalagi, lalu persisnya setelah kuliah S1 itu saya benar-benar nggak didampingin oleh adik saya yang nomor 2. Jadi saya melakukan segala sesuatunya itu ya tetap butuh orang lain, tapi nggak selalu ditanggung jawabin sama orang rumah gitu. Jadi ya rupanya bisa gitu. Itu sih Kak. Oke. Siapa lagi nih teman-teman? Biasanya kita langsung samber-samberan karena satu ruangan. Kalau di Zoom ini nggak bisa gitu, daripada monggo siapa yang akan tanya? Jo mungkin? Ya, kalau dari aku mungkin gini Kak, kan macam-macam ya disabilitas itu ya, yang kita alami, yang ada di sekitar kita, walaupun kadang-kadang itu tidak terlalu terperhatikan. Nah, aku cuma pengen tahu kira-kira menurut baik menurut pengalaman dan penglihatan, kira-kira sejauh ini bagaimana sih mengenai pemenuhan hak orang-orang dengan disabilitas di Indonesia ini, kira-kira apa itu dari infrastruktur atau mungkin dari segi pemenuhan hak-hak lainnya, itu kira-kira sudah sesuai atau tadi ya terlebih malah jadi dilemah-lemahkan atau malah sama sekali tidak diperhatikan. Kita pengen tahu Kak, maksudnya kira-kira pengalaman seperti apa? Kalau infrastruktur, saya mau berkaca dari tempat sini tinggal saya ya, Jakarta lah terutama. Sangat nggak ramah sih. Emang udah ada lah usaha seperti seperti mau berempati, tapi gagal gitu. Misalnya trotoar yang di Jalan Proklamasi yang di kampus itu kan ada apa sih itu Kak namanya, kalau misalnya untuk teman disabilitas buta yang itu nanti di jalannya itu lurus nih. Ya, paving block itu. Udah lurus ada begitu. Yang khusus dia kayak braille. Iya, yang paving ada blocknya. Iya, paving blocknya kuning begitu. Biasanya. Ya, warna kuning, nanti di depannya ada pohon. Persis di depannya ada pohon, kalau enggak ada lubang kayak gitu. Kita aja kadang kalau jalan nggak lagi konsentrasi, kita bisa jatuh kayak gitu.
Apalagi orang yang udah dengan konsentrasi penuh tapi akses tidak tidak dilengkapi begitu, itu namanya jebakan sih, sama sekali nggak manusiawi kalau menurut saya ya. Terus tangga-tangga mau naik ini kan sangat terbatas ya, cuma hanya orang yang bisa berjalan dengan standarnya, misalnya Transjakarta gitu kan, cuma orang yang bisa berjalan sesuai standar yang umum gitu baru bisa mengakses. Tapi kalau misalnya ini, sedangkan kita kalau misalnya jatuh, kita udah deh nggak usah naik Transjakarta gitu, karena bakal naik tangganya jauh banget gitu. Dan gimana ya, kenapa bisa begitu cara pembangunannya juga saya nggak paham. Jadi tetap aja dia bilang kan di dalam Transjakarta kan ada itu kursi prioritas misalnya gitu ya, kursi prioritas. Siapa yang bisa naik ke atas? Emang bisa orang naik pakai kursi roda, bisa lewat tangga, bisa naik ke situ? Kan nggak masuk akal. Jadi seperti ada fasilitas cuma nggak nyambung gitu, nggak connect gitu loh antara gimana caranya misalnya saya naik pakai kursi roda, saya bisa menikmati fasilitas di dalam bis Transjakarta itu yang kan udah diletakin itu ya, ada kotaknya tersendiri kan untuk yang kursi roda gitu. Tapi gimana ceritanya kursi roda bisa masuk Transjakarta kalau ininya cuma tangga-tangga kayak gitu. Itu yang saya paling nggak masuk akal itu sih. Terus kalau yang kemudian ya paling ya ini yang bahasa isyarat kan menjadi sangat, kalau dulu sih di berita-berita di TV-TV itu masih rajin, di kolom paling bawah itu hampir semua channel TV seingat saya itu ada. Tapi sekarang kan udah tinggal 1-2 channel TV yang secara serius ya dan konsisten gitu menyertakan bahasa isyarat. Tapi kalau ini gereja juga sih. Saya dulu waktu di STT, tapi saya juga tidak secara serius saya harus mengaku dosa juga. Ada teman kami di STT Jakarta itu dia buta, tapi kami memang kirim tata ibadah gitu, tapi last minute tetap aja nggak membantu gitu. Jadi akhirnya udah kami nggak bantu dia misalnya memperkenalkan tata ibadah dulu lewat PDF segala macam, dia bisa dengar dulu baru bisa ibadah gitu. Jadi saya sendiri pun nggak cukup adil juga sih, cuma ngomong, kadang-kadang sih saya kelihatannya kayak ngomong doang gitu, tapi paling enggak saya tahu bahwa saya melakukan kesalahan, minimal sih gitu yang saya lihat sih Kak. Iya sih, sebenarnya kita juga ya, kita sampai saat ini di Pasdur sendiri untuk acara yang live streaming kayak gini, mestinya juga mengundang teman-teman yang bisa bahasa isyarat ya. Jadi membantu banget gitu. Tapi ya itu PR kita juga, bagaimana kita sebenarnya menyediakan juga aksesibilitas ya, akomodasi yang layak itu sehingga teman-teman juga bisa menyimak percakapan kita ya. Ini juga jadi PR kita juga sih ya di Pasundan Durebang ya. Iya betul, dan juga di gereja juga sepertinya masih banyak PR gereja ya untuk benar-benar hadir dan ramah untuk kawan-kawan disabilitas, karena saya pun beberapa minggu yang lalu sempat jatuh dari motor dan tidak bisa berjalan gitu kan. Ketika sudah bisa berjalan tetap tidak bisa melayani karena yaitu ke altarnya ada trap, ada tangga, ke mimbarnya naik tangga lagi, bahkan rumah pastor saya pun ternyata tidak ramah disabilitas gitu ya, karena banyak tangga gitu. Nah itu dia mungkin PR juga buat kita bersama untuk benar-benar bisa memperhatikan kawan-kawan kita gitu, karena ya meskipun pada saat ini saya sudah bisa berjalan dengan lancar, tapi tetap saya pun pernah merasakan hal seperti itu, dan memang kalau tidak ada fasilitasnya ya itu tadi, maksudnya ketika transportasi umum pun, kalau misalnya saya lihat di Yogyakarta, karena saya pernah kuliah di sana, di Yogyakarta memang ada disediakan tempat di bis untuk kursi roda, tapi juga ada fasilitas, tidak hanya tangga, ada juga kayak untuk sliding gitu ya? Ya, sliding gitu, sehingga kursi roda bisa naik. Nah, ya itu dia.
Nah, kalau di Jakarta saya kurang tahu juga seperti apa, dan ternyata setelah digambarkan oleh Katina, ternyata tidak ada juga ya hal seperti itu untuk membantu rekan-rekan kita yang menggunakan kursi roda untuk naik Transjakarta. Jadi buat apa di bis itu disediakan gitu. Jadi tidak make sense, dan lebih lucu lagi itu tadi ternyata apa sih yang trek kuning itu malah guiding ya, block namanya. Nah, itu dia istilah-istilahnya kurang ini ya. Yang lebih lucu lagi jalan itu ada pada pohon lah, ada lubang lah yang benar-benar bisa membahayakan sih menurut saya. Itu kalau umum ya, sebenarnya di toilet juga gitu kan. Susah banget gitu kalau nggak kecil banget gitu. Susah untuk yang membantu, misalnya kalau ada yang dengan disabilitas, kita juga yang ini juga susah beraktivitas gitu di dalam toilet yang kecil gitu, licin, belum lagi ada kayak tangga-tangga gitu. Emang PR banget sih kalau soal ini. Mungkin bisa kita masuk ke soal kekerasan ya dengan disabilitas. Siapa yang mau share ya, Nehi atau siapa? Ya, boleh. Nah, tadi kan dari Katina kita sudah dapat tentang banyak pengalaman pribadi begitu ya, refleksi dari Katina tentang sekitarnya, tentang bagaimana perlakuan gitu. Nah, lebih lanjut lagi kan kita ini masuk acara serupa khusus ini selain peringatan Hari Disabilitas juga 16 hari anti kekerasan begitu. Nah, ternyata teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini maupun yang menyaksikan dari YouTube banyak sekali kekerasan justru yang terjadi bukan hanya terhadap perempuan, tapi juga perempuan dengan disabilitas ataupun orang-orang dengan disabilitas lain. Nah, untuk melihat fakta-faktanya, kami sudah menyiapkan ada beberapa headline berita, begitu. Semoga dengan headline ini bisa kita lihat lalu kita refleksikan, begitu. Nih, dari Komnas Perempuan yang pertama, kekerasan seksual kepada perempuan disabilitas naik 43%. Dan ini berita September 2020, artinya ternyata COVID yang membuat orang terbatas untuk keluar rumah, terbatas beraktivitas, tetapi tidak terbatas untuk melakukan kekerasan, bahkan kepada perempuan dengan disabilitas, begitu. Naiknya bukannya, ini yang tercatat begitu, seperti kita tahu, setiap kasus kekerasan berbagai jenis kepada setiap korban, itu seperti fenomena gunung es yang kelihatan atau yang tercatat itu hanya ujungnya aja gitu, dan kita tidak tahu yang lebih besar di bawah itu sebanyak apa. Selain itu juga ada catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Di sini sih tulisannya mengecam kasus penculikan dan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Sunter. Mungkin berita ini juga sempat kita baca beberapa bulan yang lalu begitu, yang agak miris membacanya karena pelaku nampaknya bukannya membantu tapi justru jadi memakai atau mencari keuntungan begitu dari keterbatasan orang lain, dari keterbatasan anak tersebut. Kalau dari VOA Indonesia ada berita kekerasan seksual dominasi kasus kekerasan terhadap perempuan difabel. Ini lagi-lagi fakta yang membuat kita meringis begitu. Perempuan mengenai tentang difabel, disabilitas, mungkin kita bisa dalami lebih dalam ya untuk kata-kata seperti itu, pemilihan kata. Tapi secara umum perempuan disabilitas juga ternyata mendominasi korban dengan disabilitas, mendominasi sebagai korban kekerasan seksual. Tentunya hal ini semakin menunjukkan bahwa lingkungan kita bisa sebut Indonesia tentunya, karena berita-berita ini terjadi di Indonesia, belum ramah terhadap orang disabilitas, bukan hanya tentang sarana prasarana, tapi juga kepada hal-hal yang bersifat pikiran, begitu, perspektif. Mereka menganggap orang dengan disabilitas justru menjadi kesempatan empuk untuk mereka pergunakan, mereka pakai, begitu kalau kata-kata kasarnya kan. Nah, kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tertinggi di DKI Jakarta. Ini dari berita tempo.com gitu. Ternyata lagi-lagi Jakarta kan kita tahu ibu kota, tentunya orang-orang seharusnya sudah lebih mengerti begitu, lebih mengetahui, lebih berperspektif luas, tapi ternyata tercatat sebagai kasus kekerasan yang tertinggi terjadi di DKI Jakarta. Jadi fakta-fakta, headline-headline berita ini menjadikan kita semua sadar harusnya bahwa bukannya semakin
semakin tahun berjalan begitu, sudah 2020, bukannya orang-orang semakin memperhatikan kaum-kaum minoritas, orang-orang dengan disabilitas begitu, tapi justru masih banyak sekali orang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Itu sih yang mau disampaikan. Kalau dari Kak Tina sendiri, adakah pernah menerima misalnya begitu kan, kalau tadi lebih ke pemenuhan hak gitu dari keluarga ke Kak Tina, dari gereja ke Kak Tina, tapi tentang kasus-kasus kekerasan tertentu mungkin pernahkah Kak Tina alami? Kalau kekerasan sendiri kan seperti kita tahu ada fisik, ada psikis, ada kekerasan ekonomi dan kekerasan lainnya begitu. Nah, jenis kekerasan apa sih yang kira-kira pernah Kak Tina terima dan bisa bagikan begitu? Thank you, Nehe. Kalau kekerasan dari SD sampai SMP itu paling sering itu verbal. Kayak dibilang bungkuk gitu, pendek gitu kan. Lalu ada yang fisik juga, yang sengaja ngelempar bola kasti gitu, yang sengaja pukul, banyak lah. Tapi waktu SD itu saya masih bisa berlindung sama mamanya saya, karena mama kan guru di SD. Lalu dan saya dari SD itu nggak terbiasa ada di sekitar banyak orang. Jadi kalau udah lonceng main-main gitu, lonceng istirahat, saya lebih baik pulang ke rumah. Atau kalau misalnya masuk ke kelas itu, ya nanti tunggu lonceng aja, baru datang. Apalagi kalau nggak ada tugas nyapu kelas atau nyapu halaman gitu, kayak ya udah nanti lonceng aja baru datang ke kelas gitu. Karena terlalu berbahaya gitu. Atau kalau lonceng main-main, makanya saya dulu suka baca karena itu sih salah satu pelarian, dan biasanya begitu. Saya cek beberapa teman juga yang hobi membaca, itu pasti karena kurang berteman, karena ya mungkin didiskriminasi atau dibully gitu. Karena lebih baik bicara atau ngobrol dengan buku kan. Apalagi buku-buku di perpustakaan sekolah dulu nggak ada yang sentuh, ya saya lah penguasanya. Kayak gitu. Terus waktu SMP tuh saya mulai kesulitan. Saya nggak punya tempat berlindung lagi kan. Ya harus tetap ada di sekolah. Sekolahnya udah beda, nggak bisa langsung pulang-pulang ke rumah. Disitulah saya semakin krisis kan. Kayak ngerasa walah gitu. Tapi relatif kalau kekerasan verbal tetap ada, cuma dia intensitasnya lebih tinggi waktu SD. Waktu SMP itu ganti orang ini ada tapi enggak sesadis waktu SD gitu. Tapi ya tetap aja gue sendiri gitu, kayak kadang-kadang kayak ngerasa nggak dianggap juga kan, ikut nimbrung ke orang tapi orang kayak antara dengar sama nggak dengar gitu kan. Lalu kalau nggak ditanya jadi akhirnya saya nggak mau nanya gitu, ya seadanya aja lah kayak gitu. Nah nanti waktu SMA saya baru kaget gitu karena saya dianggap ada itu. Dari SMA tuh hidup saya udah semakin lebih baik lah, karena bukan nyaris nggak pernah lagi ya mendapat kekerasan verbal atau fisik, tapi paling enggak saya mulai belajar menerima diri saya karena saya punya teman gitu. Jadi SMA itu saya mulai punya teman, dan teman-teman SMA saya itu beberapa sampai sekarang kami masih sahabatan gitu. Jadi itu yang membuat saya lebih percaya diri sih, lebih bisa menerima diri. Waktu kuliah udah mulai dewasa kali ya orang-orang. Jadi nggak terlalu adalah 1-2 tetap aja panggil kecil apa gitu. Yang lain-lain gitu, tapi ya masih bisa diatasi. Kuliah apalagi udah sampai di sini, ya udah nggak lagi, rasanya udah makin jarang sih kekerasan verbal fisik gitu. Tapi saya pernah mengalami kekerasan psikis mungkin ya, karena saya waktu praktek waktu S1 saya praktek di gereja ya. Waktu itu kami sampai sekarang di kampus itu 6 sampai 7 bulan kan, di sebuah gereja praktek.
saya nggak dikasih naik mimbar karena saya dirasa dianggap tidak terlalu layak lah naik mimbar. Ntar apa kata orang kalau pengkhotbahnya begitu gitu. Begitu yang begitu saya nggak paham lah begitu yang bagaimana maksud pendeta itu. Tapi ya begitu gitu. Jadi nyaris nggak dikasih untuk banyak kegiatan yang menampilkan, apalagi kalau bukan acara lokal gitu. Kalau ada kan biasanya ada acara, kalau orang kakak di sini biasanya bilang klasis gitu. Ada acara klasis segala macam, sebisa-bisanya saya nggak usah dimajuin gitu. Ya, waktu itu saya nggak paham, kenapa saya nggak dikasih ya, bahkan doa syafaat juga saya nggak dikasih, itu kenapa, kayak di mana-mana orang itu yang dibuat susah kan, apa-apa kamu ya gitu, kok giliran saya kok enggak gitu. Tapi ya rupa-rupanya belakangan saya tahu, karena saya begini, makanya saya diperlakukan begitu gitu. Kalau orang Medan kan ya karena kayak gitulah, makanya kayak gitu, biar jangan apa kali. Biar nggak apa kali apanya kan gitu ya. Iya, Nah. ya karena dirasa kayak nggak layak ini, masa orang yang punya bentuk badan begitu dia naik mimbar, sementara di sini kan apa ya, para manajer apa segala, karena itu sekitaran perusahaan. Apa nanti kata mereka, nanti pas ngelihat ini, masa kami dikhotbahi sama orang yang punya bentuk badannya begitu, gitu. Jadi kayak apa urusannya, yang bicara kan mulut saya sama kepala saya yang berputar-putar, bukan ini. Tapi ya sampai di situ pemahamannya, sampai di situ, dan nggak bisa dipungkiri, dan saya harus bilang juga motivasi terbesar saya studi itu adalah itu, karena rupanya pendeta sendiri yang melakukannya gitu. Jadi bukan jemaat, justru jemaat yang sangat mendukung saya di kalau hitungannya ya pendeta itu udah studi lanjut gitu ya. Mungkin jemaat ada yang studi lanjut, tapi kalau misalnya pemimpinnya oke, masa iya jemaatnya nggak ikut berubah perspektifnya gitu. Tapi ya karena dia begitu, saya rasa, dan sponsor saya juga pikir nggak bisa kamu pulang ke jemaat cuma dengan S1, nggak bisa, kamu harus S2 gitu, karena supaya mau nggak mau, suka apa nggak suka, orang lihat kamu, katanya gitu. Jadi jangan pertama-tama kamu ditolak dulu, kamu belum ngomong apa-apa, kamu belum bikin apa-apa, kamu udah ditolak karena fisik gitu. Jadi karena pengalamannya bukan dari jemaat. Kalau tadi jemaat ya mungkin ke jemaat lain kita bisa ini ya, mungkin dipilihkan jemaat yang lebih ramah gitu, bisa. Tapi kalau pendetanya sendiri yang kayak gitu, berarti ada kemungkinan pendeta-pendeta lain juga kayak gitu. Ya itu kan struktur, jadi pasti akan gimana ya? Ya akan semakin sulit. Jadi waktu itu sponsor saya yang adalah dosen saya bilang, karena saya cerita pengalaman saya itu, jadi semakin bulat lah keyakinan kami bahwa kamu nggak boleh cuma S1, bukan mau ini enggak, tapi kamu mesti membangun membangun dirinya kamu itu dari apa yang orang mungkin nggak punya, supaya orang mau nggak mau, suka apa nggak suka, dia panggil kamu, dia butuh kamu gitu. Kayak ya memperlengkapi diri aja sih. Dan nah ini yang menarik juga ya Katina dan teman-teman, karena dari pengalaman Katina tadi, kalau misalnya kita telisik lebih dalam atau kita kembangkan begitu, bahkan ada penelitian juga yang bilang bahwa perempuan dan anak disabilitas begitu rentan mendapat diskriminasi dan kekerasan, sehingga kerentanannya yang dialami berlapis gitu, apalagi dengan budaya Indonesia yang masih sangat kental dengan patriarkal begitu, menjadi perempuan atau menjadi anak saja sudah tidak menguntungkan kan gitu kira-kira. Ditambah lagi dengan keadaan disabilitas. Nah, kemungkinan juga perspektif-perspektif ini juga masih banyak, dan dari pengalaman Katina tadi justru bukan dari orang-orang yang tidak, ya bisa disebut bukan dari yang tidak berpendidikan kan begitu. Ini justru dari orang yang sekolah, orang yang belajar, yang membaca banyak hal begitu, justru perspektifnya masih belum terbuka bahwa ternyata ketika kita melihat seseorang, lihatlah dari kemampuannya, lihatlah dari apa yang berharga dalam dirinya, bukan hanya tentang
hal yang tidak bisa dia lakukan atau hal yang terbatas untuk dia lakukan begitu kan. Makanya tentang penggantian istilah dari tuna begitu, kalau kita boleh review sedikit dari kata tuna, lalu penyandang cacat, ganti penyandang disabilitas, lalu ada lagi yang mengemukakan tentang difabilitas, lalu kembali lagi tentang disabilitas. Ini semua lebih kalau saya lihatnya begitu lebih mengarah pada bagaimana supaya kita lebih dekat dengan mereka, dan kata-kata ini mewakili mereka, bukan mewakili orang-orang yang melihat diri mereka begitu. Jadi bukan lagi tentang orang disabilitas sebagai objek begitu kalau dari banyak webinar, dari banyak diskusi, tapi juga melihat orang disabilitas sebagai subjek yang bisa melakukan sesuatu dan berharga pada dirinya sendiri gitu, bukan karena dia nggak bisa ini jadi jangan dikasih khotbah kan begitu kira-kira kalau secara kasarnya kan. Tapi ya bisa jadi kalau kita mau lihat lebih dalam, apa yang kita sampaikan justru seringkali refleksi iman yang lebih dalam daripada orang-orang yang tidak merasakan hal yang kita rasakan, kan begitu. Setuju. Nah, dari rekan-rekan yang lain, adakah yang masih penasaran tentang disabilitas ataupun tentang pengalaman Katina sendiri? Kalau dari wajahnya kelihatan Titin yang penasaran. Nah, silakan Kak Titin. Ya. Makasih nih Kak Ira dan juga Nehemia tadi yang membantu saya dan kita semua, teman-teman di ruang Zoom dan juga teman-teman rekan-rekan yang ada di YouTube yang nonton live pada malam hari ini. Tadi penggunaan, mulai dari penggunaan kata gitu ya, masih memakai kata yang bisa jadi kita sebut kurang ramah gitu ya, karena kita sekarang ini kan harus semakin banyak menggunakan kata disabilitas, beralih mulai dari kata cacat atau bahkan tuna gitu ya. Dan Tina, saya juga ingin bertanya nih, karena disabilitas ini kan mungkin tidak semua orang tahu gitu ya, mungkin tidak semua orang tahu apa aja sih yang disebut atau berapa banyak sih jenis-jenis disabilitas gitu, boleh sharing nggak, Tin? Makasih, Tin. Kalau misalnya ditanya sih, kalau saya yang sekarang ya ditanya tentang jenis-jenis disabilitas, ya sebanyak manusia di muka bumi ini ya sebanyak itulah jenis disabilitas gitu kan. Karena kalau kita di sini aja masing-masing, kalau misalnya ditanya pasti ada yang saya nggak bisa ngelihat kalau udah udah malam, atau kalau siang, atau misalnya saya lagi nyetir saya nggak bisa kalau misalnya lampu ini lampu motor atau mobil dari depan gitu. Jadi ada banyak kalau definisinya saya yang sekarang ditanya gitu kan. Tapi kalau secara umum disabilitas itu ya mungkin secara garis besar ya dibagi dua kali ya, yang fisik dan mental. Tapi kalau yang sepanjang yang saya lihat, yang paling banyak digumulin, yang paling banyak dicoba untuk diatasin itu lebih ke disabilitas fisik sih. Mental itu masih cukup dilupakan gitu kan. Saya ingat tuh cuma baru yang saya tahu, baru Kak Ica, Isabella Sinulinga, yang secara serius dia bicara tentang disabilitas mental. Tapi kalau untuk disabilitas fisik, di buku-buku teologi juga udah banyak. Jadi nanti disabilitas mental juga dibagi-bagi lagi, ada yang Down syndrome apa segala macamnya lagi, baru fisik juga mau penglihatan atau karena kaki, tangan apa segala macam itu dibagi-bagi lagi sih Kak. Menambahkan dari Katina ya Kak Titin, kalau yang tadi Katina bilang kalau secara sangat garis besar ya dua tadi, cuman kalau ditelisik lagi perbedaannya lebih dalam, memang ada beberapa orang atau tokoh yang membagi jadi 4, disabilitas fisik, disabilitas mental, sensorik, dan juga intelektual. Nah, inilah nanti yang akhirnya akan berkembang tentang misalnya kalau di sekolah ada anak yang lamban belajar, dia masuk ke kategori yang mana. Ada anak yang lamban berbicara, dia masuk kategori yang mana, begitu. Jadi tentang disabilitas ya seperti Katina bilang tadi, ketika saya pribadi mendalami disabilitas, justru
awalnya sebelum masuk STT bisa saya katakan ketika ada yang bertanya siapa yang disabilitas, tentu saya tidak akan mengangkat tangan begitu. Tapi ketika didalami lebih dalam, dipahami dari yang paling ini mungkin yang paling universal dari WHO gitu ya, yang bisa saya bacakan. Misalnya kalau WHO mendefinisikan disabilitas sebagai istilah yang melingkupi berbagai hal, yaitu berbagai kelemahan fungsi atau struktur tubuh dan keterbatasan aktivitas untuk melaksanakan berbagai tugas gitu. Nah, dari deskripsi ini, dari definisi ini justru akhirnya kita bisa melihat kalau saya ada sangat banyak keterbatasan saya. Jadi bukan artinya ada bagian tubuh yang tidak ada, yang seharusnya ada tidak ada, maka saya bisa mengkategorikan diri disabilitas, atau ada bagian atau syaraf di dalam otak saya yang tidak sebagaimana mestinya secara medis, maka saya menyatakan disabilitas. Enggak, tapi ketika kita memiliki keterbatasan tertentu dalam melakukan tugas-tugas ataupun kegiatan kita sehari-hari, ya pada akhirnya kita pun harus menerima diri bahwa kita pun memiliki disabilitas sendiri. Dan dengan fakta ini, kalau saya melihat justru pada akhirnya kita bisa semakin mendekat kepada kaum disabilitas karena kita merasa ada di dalamnya, menjadi bagian, bukan hanya orang yang berusaha memberikan empati. Kalau tadi kan dengan fasilitas-fasilitas publik yang tidak terkoneksi tadi kan tampaknya mau bersimpati dan berempati, tapi kan karena dia tidak ada di dalamnya, dia tidak tahu kalau ternyata ya saya nggak bisa naik ke bus itu, saya nggak bisa duduk di kursi prioritas itu kalau saya nggak bisa lewatin jembatan yang panjangnya sangat panjang itu kan, kalau busway di Jakarta kan gitu. Tapi ketika kita ada di dalamnya, menjadi bagian di dalam orang dengan disabilitas, pada akhirnya kita bisa melihat kalau sangat istimewa orang-orang disabilitas ini dan memiliki kemampuan yang juga sangat istimewa diberikan oleh Tuhan begitu. Kalau terkait dengan ini ya, akses perempuan, terutama perempuan dengan disabilitas misalnya, untuk mengakses kebenaran, keadilan juga mengalami banyak banget kendala ya. Beberapa fakta yang dicatatkan oleh teman-teman di Forum Pengadaan Layanan misalnya, atau juga Komnas Perempuan sebenarnya menunjukkan dalam konteks untuk mengakses keadilan saja, hukum misalnya itu juga banyak mengalami kendala, bukan hanya soal infrastruktur ya, di setiap ketika misalnya dia mengalami kekerasan, jadi kekerasan seksual misalnya, atau kekerasan, apalagi tadi Nehe sempat tampilkan kan, untuk tahun ini itu 43%, dan itu bukan angka yang kecil gitu, 43% naik gitu beberapa bulan September. Nah, kenaikan ini tidak disikapi dengan cukup baik juga gitu dalam konteks penanganan hukumnya. Banyak kendala sih, sama seperti yang kita bicarakan tadi ya. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana aja, mulai dari SPKT, kalau kita mengalami kekerasan sebagai pendamping kan kita sudah pernah ya mendampingi ketika korban perempuan, misalnya perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan, dia tuh menempuh proses hukum untuk melaporkan ke SPKT saja, itu jarak dari SPKT menuju unit perlindungan perempuan dan anak itu jauhnya luar biasa. Unit PPA-nya itu kadang kecil sekali dan harus diakses dengan tangga gitu, tangga yang cukup tinggi juga gitu, ruangan yang sempit gitu. Belum lagi memang kendala-kendala yang lain, misalnya ketika tidak disediakannya misalnya untuk pendamping yang mengerti bahasa isyarat gitu ya, itu tuh sangat menyulitkan gitu. Apalagi kalau misalnya korban ini tinggal di daerah di kepulauan, untuk mengakses layanan-layanan itu sangat sulit gitu. Dan ini juga menjadi catatan penting sebenarnya kalau kita lihat lebih luas lagi ya. Kalau tadi kan dari skup keluarga, sekolah, masyarakat, tapi juga dalam konteks lebih makro sedikit gitu ya, dalam konteks negara juga punya PR yang besar gitu. Ada sih mungkin 1-2 yang sudah mulai sadar dan menyediakan pendamping gitu ya. Misalnya untuk juru pembantu bahasa isyarat, tapi misalnya tadi ya disebut disabilitas intelektual gitu ya. Disabilitas intelektual itu kan sebenarnya kalau di undang-undang yang disabilitas itu sebenarnya sudah dikategorikan bisa gitu untuk
secara hukum ya, dia subjek hukum bisa gitu. Tapi seringkali tidak dipandang bisa mampu sebagai subjek hukum, sehingga seringkali ketika mengalami kekerasan atau apa dianggapnya ya tidak bisa kasusnya tidak jalan gitu karena tidak bisa memberi kesaksian di pengadilan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu jadi PR kita bersama gitu. Nah iya betul yang Bu Ira tadi, apalagi kan mungkin kalau yang ada di room ini mungkin ada beberapa konselor yang pernah mendampingi orang dengan disabilitas, mungkin boleh juga share bagaimana pendampingan terhadap korban kekerasan dengan disabilitas. Mungkin Bu Ira kah atau Bu Obe? Sis Obe dulu ya, kangen banget dengan suaranya. Oh iya boleh. Mana nih Bu Obe? Oh jadi ibunya sekarang. Jadi nggak seru ya? Kalau Naya tuh emang suka berubah deh, dia kadang manggil kita kakak kan, terus kadang jadi ibu. Ayo, gitu. Kita tetapkan hanya Ibu Karmila yang dipanggil ibu. Iya, saya kira di shelter kita satu kali ya Sis Ira ya, maksudnya dengan disabilitas yang dikenal secara umum ya, tuna wicara waktu itu, yang mengenangani intens sih Ibu Karmila sebagai konselor dan terkasih di shelter juga. Tapi saya kira refleksi saya waktu itu ternyata kita juga kayaknya belum terlalu siap ya. Kita nggak punya orang yang bisa bahasa isyarat, dia juga nggak bisa bahasa isyarat. Klien kita karena datang dari keluarga yang cukup minim gitu, dan itu benar-benar mengandalkan insting. Saya kira dalam mendampinginya itu dan membaca bahasa tubuh. Ini dia maunya apa nih? Dia lagi bilang apa sih, karena dia nggak bisa bicara, kita nggak tahu dia mau apa. Belum lagi karena tekanan psikologis, trauma yang begitu berat, itu juga menambah gitu. Jadi saya kira, saya nggak tahu ya, Ira kayak kalau tidak salah pernah share ada semacam satu apa itu harusnya dipakai juga. Saya lupa istilahnya apa, kalau kita nyusun program atau konvensi, jadi bukan hanya SIDAO tapi juga konvensi untuk disabilitas ya, CRPD misalnya. CRPD ya. Jadi mungkin itu juga refleksi kita gitu. Kita harus perlengkapi juga nih kita selain punya sensitivitas gender juga punya sensitivitas disabilitas gitu sebagai konselor. Karena banyak kasus kan kita sadar nih harus sadar gender, tapi mungkin kita nggak sadar disabilitas gitu, nggak sensitif terhadap disabilitas. Nah memang ini saya kira masalah yang besar sekali. Saya tadi jadi pikir juga, kita udah pernah belum ya lakukan advokasi, misalnya kayak tadi ya yang Tina sampaikan, Tina masih bisa jalan ya, masih bisa jauh juga jalannya. Pernah kami sama-sama dulu di Hong Kong tahun lalu tuh jauh juga, jalan ke night market masih kuat gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa jalan, yang harus naik kursi roda, negara kita ini benar-benar nggak ngurusin gitu ya, trotoarnya kecil, terus tadi Tina udah sebut apa sih namanya, kalau mau nyebrang misalnya, gimana mau nyebrang? Orang harus naik gitu ke atas ke jembatan penyeberangan, dan itu sama sekali nggak ramah dengan disabilitas. Di gereja kita juga gitu. Beda sekali gitu ya dengan negara-negara yang maju, misalnya di Amerika atau di Eropa itu disediakan trotoar-trotoar yang sangat lebar untuk mereka yang pakai kursi roda. Dan kayak di Amerika misalnya saya pernah lihat, orang tuh naik kursi roda nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu ditemenin, karena udah elektrik, dia jalan aja sendiri kemana-mana. Naik bus pun gampang karena si busnya tuh udah dilengkapi sama kayak belalai gitu. Jadi begitu dia yang berhenti di halte dan ada orang dengan kursi roda, dari pintu si bus tuh kayak keluar jembatan gitu. Jadi si orang itu nggak perlu ditolong, bahkan sama si supir busnya, dia naik aja sendiri. Dan bangku-bangku yang dekat supir itu udah langsung terlipat gitu. Ketika dia masuk, dia duduk di situ, dengan kursi rodanya di situ. Itu kayaknya saya pikir-pikir nih, mimpi banget ya kita bisa punya sarana transportasi yang seperti itu. Jadi memang ini saya kira tugas lain yang saya nggak tahu, mungkin Nehemia bisa share juga. Bagaimana kita bisa bantu advokasi? Gitu. Karena teman-teman apalagi perempuan dan anak dengan disabilitas, dia kan mengalami kekerasan yang berlapis gitu. Udah disabilitas perempuan lagi atau udah perempuan disabilitas lagi.
mungkin bukan cuma 2 lapis tapi juga 3 lapis. Nah, saya kira itu respon saya. Kalau soal pengalaman tadi, saya hanya beberapa kali aja ikut di kantor, di shelter, beberapa kali ketemu, tapi yang intens bukan milad. Meskipun begitu, dari pertemuan yang sederhana itu, saya jadi mikir, kita juga kayaknya harus dilengkapi ya, sebagai konselor, relawan gitu. Bagaimana kalau kita menemani klien yang punya disabilitas, baik itu disabilitas fisik seperti yang tadi Nehemia sampaikan, maupun disabilitas yang psikis gitu, atau apa tadi bahasanya yang terkait dengan kecerdasan gitu. Nah ini sih kita masih harus belajar nih, istilah-istilah ini kan jarang sekali ya didengar. Nah, mungkin kapan-kapan Nehemia bisa juga tuh update kita ya di kantor gitu, untuk kita punya punya sadar dengan minimal kan kita melakukan kekerasan salah satunya dengan verbal ya, dengan menggunakan istilah yang nggak pas gitu. Saya kemarin baru ikut acaranya Komnas, saya sendiri belajar kita nggak boleh lagi manggil pembantu rumah tangga atau pekerja. Sekarang tuh manggilnya harusnya pekerja rumah tangga. PRT itu pekerja rumah tangga itu, dan itu bahasa yang oleh teman-teman Serikat Pekerja Rumah Tangga diterima dan dimohon supaya disebarluaskan. Maksudnya kita sendiri harus terus diupdate gitu dengan ilmu seperti ini. Nah, satu lagi sebelum barangkali teman-teman ada yang lain. Nah, tadi kan kita tanya juga Nehemia, kenapa sih ya, atau Jo gitu, kenapa sih pemerintah kita kok begitu gitu ya, bikin seakan-akan mau mengakomodir kebutuhan orang dengan disabilitas tapi nggak nyampe gitu ya. Saya kira salah satu persoalannya adalah karena mereka tidak melibatkan teman-teman disabilitas dalam perencanaan. Betul. Dan itu yang sangat feminis sekali kan cara pandangnya. Kenapa harus dilibatkan? Karena mereka yang punya pengalaman, mereka yang tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, itulah refleksi juga kali buat gereja ya. Kalau kita mau bangun gereja, kita tanya nggak anggota jemaat kita yang punya disabilitas, apa sih yang mereka butuhin gitu ya ketika kita bangun gereja. Sorry ya jadi panjang, habis disuruh ngomong. GETSI tadi itu, gender equity, disabilitas inklusi, jadi lebih ke inklusi. Mungkin perlu dijadwalin sebelum kita tutup tahun ini, kira-kira lengkapin kita lagi dengan GETSI ya. Sistitin. Sudah deg-degan kayak wajahnya. Pakat dengan yang di-share sama KOB ya, Indonesia mesti membuka mata lebar-lebar. Bahkan juga saya sepakat tadi sempat buka YouTube, Pastif memberikan respons yang sangat penting bagi kita semua, baik yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube, dari mungkin juga dari pengalaman Pastif gitu ya. Dan kita bukan hanya soal tentang infrastruktur, tetapi bagaimana terminologi atau istilah. Tadi kan saya sempat menyampaikan, ini kan udah ada istilah yang lebih ramah gitu, disabilitas. Tetapi meski sudah ada istilah yang lebih ramah, tetapi apakah itu lantas mengubah sikap kita, perlakuan kita terhadap saudara-saudara kita yang disabilitas gitu. Dan Pastif juga menambahkan kita semua kan juga disabilitas, itu yang disebutkan oleh beliau. Pakai kacamata saja kalau teman-teman, ibu bapak perhatikan, mulai dari konselor dan volunteer ini si mata 4 semua kalau istilah. Sampai bintang tamu juga loh Kak. Apa? Bintang tamu juga. Oh, berarti kita bisa dapat gelas ya? Iya, ini kan rata-rata berkacamata atau istilahnya Pastif yang Pastif share adalah si mata 4 gitu, dan itu pun sendiri jadi merefleksikan secara pribadi buat saya, oh iya ya, saya ini udah pakai bisa disebut alat bantu barangkali ya, karena kondisi penglihatan sudah tidak sebaik dulu gitu ya, karena sudah minus dan itu juga tidak seimbang. Ini refleksi yang sangat baik dan penting Pak Steve. Nah,
dari pengalaman atau sharing Pastif, kira-kira gimana menurut Tina atau mungkin Nehemia gitu. Makasih Pastif. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Tadi aku setuju banget apa yang tadi disampaikan oleh Nehemia, Pastif juga menyampaikan hal yang sama gitu kan. Bahwa aku pun jadi ingat dulu ketika kuliah ikut mata kuliah teologi disabilitas, kalau tidak salah nama mata kuliahnya saya lupa. Betul bahwa memang setiap manusia tidak ada yang luput dari namanya disabilitas gitu ya. Kita semua mungkin nanti suatu saat akan disabilitas. Dan juga mungkin yang kita alami sekarang adalah disabilitas itu sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat orang-orang yang kita cap mereka mengalami disabilitas, mereka sebenarnya bisa jauh melakukan sesuatu hal yang lebih dari kita. Misalkan contohnya kan udah banyak nih di berita-berita atau mungkin kita pernah nonton di stasiun TV bahwa orang-orang dengan keterbatasan tertentu mereka bisa menerbangkan pesawat, mereka bisa melukis, bahkan Beethoven sendiri pun beliau memiliki keterbatasan pendengaran dan penglihatan tapi bisa menciptakan suatu simfoni yang indah yang mungkin kita sebagai manusia yang mungkin lebih able untuk melakukan itu tidak bisa melakukan itu juga gitu ya. Jadi menurut saya itu tadi Nehemia sudah berkata bahwa kita semua memiliki kerentanan itu. Kita semua memiliki kerentanan untuk berada di dalam situasi disabilitas itu. Jadi ya makanya berarti kita saat ini sudah harus memiliki kesadaran bahwa seluruh fasilitas, pola pikir, mindset kita juga sudah harus benar-benar dirubah dan kita harus tadi mengajak rekan-rekan kita untuk dalam perancangan apapun, membangun gereja mungkin, membangun infrastruktur negara mungkin, jadi biar semua bisa terfasilitasi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Silakan Nehemia atau Katina. Jadi saya boleh tambahin? Enggak, aku cuma mau sharing tadi kan karena Kak Lydia juga ngobrol soal kita kadang-kadang melihat orang-orang disabilitas itu juga mereka juga punya kemampuan. Tapi kalau kita juga berbicara soal media gitu ya, itu ada benarnya media itu seringkali menampilkan misalnya orang disabilitas itu kalau nggak lemah banget, mereka itu satu cenderung kepada bandul yang lain yaitu heroisme gitu ya. Jadi heroisme ini justru memunculkan pandangan bahwa orang disabilitas itu mereka itu harus melewati berbagai macam rintangan dan mereka pasti bisa. Dan kita selalu disuguhkan dengan itu ya. Paling kita tahu juga Nick Vujicic misalnya, atau misalnya pianis yang dari Korea yang 4 jari. Jadi kita disuguhkan dengan hal-hal itu sehingga membuat kita tidak sadar bahwa inti persoalan utama dari kehidupan bernegara kita adalah soal masalah infrastruktur, masalah ketersediaan, masalah cara pandang. Tapi media lebih banyak menyoroti itu. Dan itu seringkali terjadi. Dan itu yang secara tidak sadar, makanya tadi walaupun istilah kita ubah seperti apapun, kalau cara pandangnya tidak berfokus kepada si disabilitas itu, maka kita akan terus-menerus mendiskriminasi mereka, maka kita akan terus-menerus merasa mereka tidak ada. Dan mereka itu seperti superhero yang sama seperti Nick gitu ya, atau sama seperti pianis 4 jari itu, bahwa mereka pasti bisa melewati itu dengan sendiri, mereka itu lebih hebat daripada kita manusia yang lebih yang tidak dengan disabilitas misalnya. Itu yang kita juga harus jadi perhatian gitu ya. Kadang-kadang itu yang jadi terjadi gitu ya. Kita nggak ngerasihanin, tapi pada posisi bandul yang lain malah kita jadi pada posisi bahwa mereka tuh nggak bisa kok mereka ngelewatin itu sendiri. Itu namanya heroism sih. Lydia, kita di sini ada 2 Lydia ya teman-teman ya. Ada Lydia 1, ada Lydia 2, ada Lydia 2, Lydia 1. Nah, saya nggak tahu yang mana yang 1 dan 2. Tapi silakan belahan jiwaku. Belahan jiwa, silakan. Oh, ini nggak mau ditanggapi dulu nih sama Bu Tina tadi, yang pernyataan yang tadi kali dia sama Bang. Maksudnya sekalian ditanggapi sama Sis Tina dan Nehe, kalau boleh. Oke. Saya sih cuman mau tanya sebetulnya terutama mungkin kepada Bu Tina yang punya pengalamannya sendiri yang mengalami gitu ya. Karena saya juga bekerja di sebuah perusahaan gitu ya sebagai HRD. Saya menyadari sih memang bahwa
kesempatan kerja yang ada di perusahaan, di berbagai tempat gitu ya di Indonesia ini, di negara kita, sepertinya belum terbuka untuk menerima karyawan dengan disabilitas gitu loh. Yang diberi kesempatan memang banyaknya hanya yang non-disabilitas. Yang saya jadi berpikir gitu kan, setelah saya menjadi HR, saya jadi berpikir bagaimana nasibnya teman-teman yang punya disabilitas gitu ya, yang disabilitas. Apakah punya kesempatan untuk bertahan hidup, untuk berkarya, atau berkontribusi gitu ya secara real di masyarakat. Apakah cukup dengan misalnya di dunia pendidikan diberi fasilitas, lalu setelah menempuh pendidikan, apa gitu. Saya sih penasaran di situ gitu ya. Karena yang saya lihat kan pada kenyataannya di dunia pekerjaan lah ya, terutama di dunia profesional, kita belum terbuka memang terhadap teman-teman yang disabilitas. Nah, kira-kira mungkin Bu Tina atau Nehe punya pengalaman atau punya pengetahuan informasi yang bisa di-share dengan kita semua. Silakan Kak Tina dulu. Thank you Kak Lydia dan Nehe. Kalau sepengamatan saya sih ya, kemana semua ya teman-teman dengan disabilitas gitu. Betul. Di lingkungan yang paling dekat, misalnya di keluarga besar saya ada juga yang disabilitas fisik. Lalu di gereja. Jadi pilihannya itu kalau misalnya yang saya lihat ya, orang dengan disabilitas itu kayaknya ditakdirkan dalam konsep masyarakat umum ya. Udah lu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadi lu bikin apa aja lah sesuatu yang berkarya apa gitu, yang pasti nggak sama dengan orang lain yang tidak disabilitas gitu. Yang penting bisa makan gitu. Ya paling kalau di sekitaran saya ya jaga anak paling kayak gitu, atau angkat berat. Jadi kalau misalnya kalau di kampung kan ada nimbang sawit, apa sih istilahnya kayak gitu, kayak ada perkebunan sawit. Jadi orang yang dengan disabilitas tetangganya saya mental, itu ya paling suruh ngangkat-ngangkat doang gitu. Jadi apa yang penting dia kayak adalah sesuatu yang bisa dia kerjakan gitu. Dan itu ditentukan oleh orang lain, bukan dia sendiri gitu. Nah, kalau di gereja lain ya, bukan lokalnya saya, lebih disembunyikan sih orang dengan disabilitas itu, cuma ada di dalam rumah. Jadi sepanjang orang tuanya masih hidup, nanti dia tetap dikasih makan di rumah gitu. Jadi nggak akan ada orang, bahkan orang kadang nggak aware gitu kalau ada anak yang lain gitu, yang maksudnya di luar anak-anak yang biasa dilihat sehari-hari di masyarakat gitu. Lebih disembunyikan sih, apalagi yang benar-benar tidak bisa mandiri gitu. Jadi benar-benar yang gimana ya? Kalau misalnya disabilitas penglihatan gitu, masih mungkin bisa dilatih gitu, bisa berjalan gitu, atau yang tidak bisa bicara gitu. Tapi yang cuma apa-apa itu selalu difasilitasi, disediakan oleh keluarga gitu, cenderung disembunyikan sih di rumah gitu, yang saya lihat ya di sekitaran saya. Kalau misal ya itu sih biasanya lapangan kerjanya itu diciptakan ya sekadarnya aja, yang penting dia sedikit dalam tanda kutip ya, sorry, jadi dianggap lebih adalah manfaatnya gitu. Jadi disuruh angkat ini, suruh angkat itu, paling begitu, suruh bersihkan ini, bersihkan itu gitu yang saya lihat. Jadi jangankan untuk apa ya, untuk bermimpi gitu, untuk mendapat hidup yang lebih baik pun sangat-sangat kecil kemungkinan yang saya lihat di sekitaran saya ya. Nggak tahu kalau sekitaran teman-teman yang lain gitu. Ya, makasih Kak Tina. Aku coba tambahkan untuk
merespon yang Kak Lydia tadi. Kalau aku sendiri dari pengalaman seperti sama dengan Kak Tina bilang tadi, memang anak atau orang dengan disabilitas yang memiliki privilege lah yang kelihatan di publik begitu kan, kira-kira yang memiliki sesuatu yang bisa terlihat di publik, dan kalau tidak ya kita nggak bisa melihat aja gitu. Dan kalau dari salah satu penelitian saya kemarin sempat ke salah satu yayasan pendidikan anak disabilitas, dan ini juga sebenarnya tidak baik ya, tapi saya terkejut karena melihat ada guru yang ternyata orang dengan disabilitas penglihatan gitu. Jadi salah seorang guru yang saya wawancarai, dia juga memiliki disabilitas penglihatan, yang mana ketika kami berbincang begitu, dia bilang bahwa memang pada awalnya untuk setelah lulus SMA dia mau ambil kuliah pun ada tantangan-tantangan tersendiri, bukan hanya tantangan dari keluarga, bukan hanya tentang dana, tapi juga pandangan-pandangan dari dosen-dosen, dari orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu gitu, bahwa emangnya bisa gitu, emangnya bisa. Tapi pada akhirnya memang ketika dia menjadi pengajar di tempat tersebut, saya melihat anak-anak bukan hanya diperkaya dengan ilmu, tapi anak-anak juga diperkaya dengan nilai-nilai moral begitu, karena banyak sekali hal yang saya aja hanya bertemu 2 kali bisa pelajari, yang bisa dapatkan dari beliau begitu, apalagi anak-anak yang setiap hari diajari sesuatu oleh beliau, dan anak-anak yang diajari pun bukan hanya anak-anak yang disabilitasnya sama dengan beliau, tapi justru anak-anak yang disabilitasnya ganda, bahkan yang beliau juga bilang untuk menghadapi anak disabilitas satu jenis saja sulit katanya, tapi saya harus menghadapi satu kelas berisi anak disabilitasnya berbeda, bahkan ada yang ganda, dan saya mengucap syukur pada Tuhan untuk kesempatan ini begitu. Jadi ketika kita memberikan kesempatan bagi orang dengan disabilitas memiliki posisi tertentu, berpelayanan begitu, apalagi kalau di sini kan sebagian besar pendeta kan begitu ya, 99% kalau kata Pak Cliff selalu, atau calon pendeta begitu. Nah, kita bisa berefleksi di gereja kita seperti apa, karena beberapa gereja bahkan untuk menjadi pemimpin jemaat ada persyaratan tertentu seperti sehat tubuh dan jasmani, rohani, tinggi badan, bahkan ada nilai minimum tinggi badan begitu. Dan ya nampaknya gereja-gereja tertentu harus bertobat untuk hal-hal tersebut kan begitu. Mungkin Kak Tina ada pengalaman tentang itu? Kalau untuk gereja, kalau untuk syarat-syarat yang begitu, yang akses ke pekerjaan gitu di gereja, nggak tahu karena saya memang belum masuk ke gereja secara formal ya. Jadi masih setelah tamat kuliah saya lanjut kuliah. Tapi seingat saya ada satu pendeta di gerejanya kami itu yang netra gitu. Jadi nggak tahu apa kalau kemudian nanti ada yang masuk lagi diterima apa enggak, berarti mengalami kemunduran nih gereja saya gitu. Tapi syarat tinggi badan sih nggak ada, yang saya lihat nggak ada. Cuma ya memang itu itu sehat jasmani dan rohani, yang kadang-kadang kita kan definisinya masih blur gitu ya, belum tahu. Tapi rasanya nggak tahu ya, saya tapi mungkin saya kalau seandainya saya masuk, mungkin saya nggak ditolak karena saya karena bentuk fisik saya cukup percaya sih itu. Berarti lingkungan-lingkungan yang seperti itulah yang nampaknya kita perlukan begitu, diperluas sehingga setidaknya dari gereja, dari lingkup jemaat yang kecil begitu, penerimaan itu ada, sehingga nanti di klasis, di sinodal, dan akhirnya ke bangsa dan negara juga ada hal-hal yang bisa diubah kan begitu. Saya nambah dikit ya. Sebenarnya terkait pertanyaan Lydia itu sebenarnya kalau dari sisi aturan ya, belum implementasinya. Sebenarnya kok di undang-undang undang-undang itu nomor 8 ya kalau nggak salah tahun 2016, itu tuh ada pasal 11 gitu, huruf G atau huruf apa ya, saya lupa, tapi itu ada syarat gitu bahwa BUMN dan perusahaan swasta itu wajib paling sedikit 1%. Walaupun mungkin itu angka yang belum
ideal, tapi setidaknya ada sedikitlah afirmasi gitu ya, bahwa wajib memperkerjakan paling sedikit 1%. Dia juga diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan kalau nggak salah gitu. Walaupun memang terminologinya masih di situ masih menggunakan penyandang cacat gitu ya. Jadi wajib memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat dan memberikan perlindungan gitu. Tapi setidaknya kalau dari sisi itu sebenarnya wajib itu Lydia, tapi kadang-kadang kan gitu ya, tidak semua perusahaan gitu. Saya nggak tahu deh kalau BUMN sudah terbuka itukah gitu ya. Gereja juga apakah sudah seterbuka itukah, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah gereja, apakah memang sudah membuka akses. Jadi bukan hanya sekedar ada gitu ya, tapi memang secara serius misalnya menyediakan tadi yang kita selalu bicarakan, aksesibilitasnya gitu kan, akomodasi yang layak. Jadi bukan hanya ada kok sekian orang di tempat kami misalnya, tapi juga harus secara serius itu dipikirkan. Jadi baik apakah dia sebagai dosen, apakah sebagai pendeta, apakah sebagai dan lain-lainnya ya, mestinya ada gitu. Karena kalau dari sisi peraturan sih sudah ada, cuma implementasinya yang memang perlu kita benar-benar cek lagi apakah memang semua sudah melakukannya. Nah, karena Lydia berada di tempat yang strategis, sebagai HL, kayaknya juga bisa mulai didengung-dengungan gitu, bahwa ini tuh sebenarnya tidak ada. Jadi kan persoalannya gini, ini tuh bukan karena kemampuannya berbeda atau ketidakmampuan dia, kalau menurut saya sih, tapi memang secara infrastruktur sosial memang tidak disediakan sehingga mereka sulit untuk mengakses gitu. Persoalannya bukan ketidakmampuan gitu atau perbedaan kemampuan, tapi secara infrastruktur dan lain sebagainya itu tidak disediakan sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi gitu secara penuh dalam pembangunan, misalnya dalam hal-hal lain. Itu sih kalau tambahan sedikit ya dari saya. Kak Ira, aku boleh nambahin nggak? Boleh banget. Kan terkait dengan itu, jadi karena Kak Ira, kali dia tadi punya kapasitas untuk itu, dan saya kira di sini juga kakak-kakak pendeta dan para penonton juga ada yang berjemaat gitu. Kami itu orang yang dengan disabilitas, yang secara fisik kalian bisa lihat, itu butuh ditantang untuk bermimpi, untuk jadi apa gitu. Jadi untuk jadi something. Jadi kami pada diri kami sendiri itu cukup sulit bermimpi. Saya pribadi itu lama sekali baru saya berani, saya mau jadi apa, saya pengen apa, gitu lama sekali saya berani bilang gitu, karena nggak terbiasa, karena segala sesuatunya itu kan disediakan gitu. Jadi mau istilahnya nggak terlalu mau jadi apapun, istilahnya kita masih bisa hidup gitu, dikasih makan gitu. Tapi kami butuh orang-orang yang men-challenge kami untuk jadi, ayo bermimpi, kamu mesti jadi ini, saya lihat kamu itu kamu bisa ini deh, saya lihat kamu mampu jadi begini deh gitu. Jadi dalam khotbah-khotbah, dalam pendidikan, dalam percakapan sehari-hari, ayo tantang kami untuk bermimpi gitu. Jadi jangan biarkan kami juga pada diri kami sendiri enggak ke-trigger gitu untuk jadi something. Jadi fasilitas oke, kita siapkan, tapi mentalnya kami juga itu perlu dibangun supaya kami berani bermimpi. Itu sih, Kak. Terima kasih sharingnya, pengalamannya, informasinya. Noted ya, jadi nanti saya di perusahaan mulai akan mendengungkan hal-hal itu, mulai akan juga membuka banyak kesempatan lah mudah-mudahan untuk teman-teman disabilitas supaya bisa juga berkarya ya, berkontribusi. Ya. Dan bukan hanya kali dia di perusahaan ya, di sini juga kan ada pendeta jemaat, ada pendeta kampus, ada pendeta organisasi. Coba kita lihat. Pendeta organisasi itu apa ya? Pemimpin organisasi berjabatan pendeta. Katina, ini ada sahabat Pak Senendore Bang dari pulau yang jauh di sana. Ini dari Aprisa, dia bertanya nih di YouTube. Bagaimana cara kita menerima kondisi disabilitas?
gitu ya. Atau bagaimana cara Kak Tina menerima kondisi disabilitas? Lalu ada pengalamankah up and down-nya ketika dalam kondisi yang seperti sekarang? Oke. Thank you Kak Aprisa. Kak Aprisa ini dari Sumba. Benar. Halo Kak, terima kasih sudah nonton. Bagaimana saya menerima disabilitasnya saya itu karena saya dianggap ada, gitu. Jadi karena itu pengalaman saya waktu SMA. Saya udah pernah ikut IG Live dengan Kak Titin toh. Di situ saya cerita selama SD, selama SMP gitu kan. Kayak tadi cerita saya nggak cukup dianggap. Bahkan kalaupun ada, saya sering dibully, saya sering dipukul, dilempar kayak gitu. Tapi yang membuat saya kemudian aware, sadar bahwa saya ada itu waktu saya SMA, waktu pertama kali masuk ke sekolah. Saya sekolahnya udah di Siantar, udah nggak di kampung lagi. Jadi saya belum masuk ke kelas itu masih baru ini berdiri di depan gerbang nunggu masuk kelas gitu. Tapi saya udah tahu saya mau di kelas berapa gitu. Tiba-tiba ada yang nepuk bahu saya dari belakang. Oi, katanya dia kayak gitu kan. Siapa namamu? Katanya. Siapa namamu gitu kan. Terus aku kaget. Kayak gila, gua ada ya gitu, kayak aku ada ya. Oh, dari tadi ada yang ngelihat gua di sini gitu, kayak ada yang ngelihat aku ternyata gitu. Namamu siapa? Katanya gitu. Namaku Agustina, aku bilang kayak gitu. Kau kelas berapa? Katanya dia gitu kan. Aku dibilang nama temanku ini Dewi Nancy. Aku Dewi Nancy katanya dia. Kau kelas berapa? 1-3, aku bilang gitu kan. Oh, sama kita. Nanti sebangku kita ya, katanya dia gitu. Jadi sejak dari situ saya oke, kalau misalnya teman-teman secara spiritual merasa itu sentuhan ilahi, saya rasa itu sentuhan ilahi dalam hidup saya. Gitu. Jadi sejak dari situ saya merasa wah, bakal beda berarti nih perjalanan saya di sekolah ini gitu. Karena saya minimal udah satu pegangan saya udah punya teman gitu. Dan dari situ saya kemudian berani lagi kenalan dengan teman-teman yang lain, bahkan yang sampai sekarang saya punya sahabat-sahabat dari SMA. Gitu sih Kak Aprisa. Belajar penerimaan diri saya itu bermula dari ketika orang menyapa saya. Gitu. Kita semua terdiam nih merefleksikan apa yang Kak Tina sampaikan ya, karena memang betul sih seringkali dianggap invisible kan, dianggap tidak ada gitu, atau ya tidak diperhatiin gitu, bukan juga minta perhatian kan, iya. Tapi ya seringkali begitu. Jadi karena kadang Kak, teman-teman, karena kadang orang-orang awam begitu ya bisa dibilang yang bukannya mereka tidak ingin melihat terkadang juga, tapi kadang-kadang mereka takut salah mengucap, salah memanggil, begitu salah menyentuh begitu kan. Karena misalnya kalau orang dengan disabilitas penglihatan ternyata ada teknik-teknik tertentu, jangan kita yang pegangin, tapi biarkan mereka yang memegang tangan kita untuk dituntun. Kan begitu, ada teknik-teknik tertentu, sehingga banyak juga orang yang karena ketidaktahuannya, sehingga dia tidak berusaha menyentuh orang-orang dengan disabilitas. Begitu. Jadi dengan edukasi, penyebartahuan, begitu, dengan lebih banyak orang disabilitas yang coming out, tadi kalau dengan bahasa Kak Tina, menyatakan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan di dalam komunitas, begitu. Seharusnya komunitas-komunitas kecil, misalnya dari kita Pasundan Durebang, ini ditonton oleh orang dari komunitas lain, lalu mereka juga memiliki perspektif yang sama, lalu dilanjutkan lagi, dan nampaknya dengan hal seperti ini gitu, kalau kita bertanya, apa sih yang bisa kita lakuin, apa sih yang penonton bisa lakuin dari tempatnya masing-masing untuk keadilan atau kesetaraan bagi orang dengan disabilitas, begitu. Ya, dengan edukasi ini setidaknya menjadi langkah awal, langkah utama untuk kita tahu bahwa ternyata orang dengan disabilitas sangat rentan terhadap kekerasan, sangat rentan terhadap perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, yang justru sudah mereka terima, maaf kata, dari lahir begitu, karena masih sangat banyak orang tua yang
tidak terima dengan keadaan disabilitas, atau dalam posisi tertentu orang tua menganggap keadaan disabilitas anak merupakan akibat dosa lah, hukuman, kutukan, begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah dirasakan dari kecil orang dengan disabilitas, sehingga menjadi make sense ketika mereka remaja, ketika mereka masuk usia dewasa, mereka menjadi takut untuk memulai, takut untuk bermimpi, kalau tadi kata Kak Tina kan, karena dari kecil model pendidikan, model pendekatan orang tua sudah sangat membuat mereka untuk menutup diri, sehingga kalau bisa nggak kelihatan nggak usah deh gitu kan. Itu sih refleksi saya. Mungkin yang lain juga ada refleksi tertentu. Ya, kayaknya udah mau selesai kita ya. Tadi ada pertanyaan saya dan mungkin bisa jadi closing remark ya, closing statement dari Tina nih. Saya nyambung yang Nehemia katakan. Mungkin saya seringkali menemukan orang yang sebenarnya dia bingung bagaimana dia mau bersikap kalau ada orang dengan disabilitas di sekitarnya. Dia sadar kalau dia nggak boleh merendahkan, dia nggak boleh melakukan hal yang tidak baik pada orang disabilitas. Tapi dia juga bingung, saya harus gimana dong? Gitu. Apa sih yang diharapkan oleh teman-teman disable ini? Mungkin Tina bisa share apa yang kalau misalnya ya, ada orang-orang yang berada dekat dengan Tina, apa yang paling Tina harapkan dilakukan oleh orang itu? Orang mungkin yang baru ketemu atau orang yang selama ini sudah pernah ketemu. Tapi apa yang paling diharapkan? Atau pertanyaannya sebenarnya, bagaimana kami yang memiliki disabilitas berbeda dengan Tina gitu ya, atau dengan teman-teman lain, bagaimana kami seharusnya atau diharapkan bersikap supaya kami tidak melakukan kekerasan kepada teman-teman disable yang punya kemampuan atau ability berbeda. Terima kasih Kak Obe. Kalau saya sih apa ya? Pertama, jangan dilihat dengan wajah yang aneh gitu. Karena kami bukan orang aneh. Jadi paling enggak tatapannya jangan kayak ngelihat apa gitu. Yang kayak gitu sih. Dan ini tapi orang dewasa sih enggak ya. Kalau anak-anak itu, makanya saya tuh pernah juga sih pernah ada masanya saya kayak trauma gitu ketemu sama anak-anak, karena anak-anak waktu ini kayak, ih kakak cuma segini gitu kan, ih kakak kecil banget cuma segininya aku gitu. Itu bagiku itu suaranya orang tuanya sih, bukan suaranya anak itu lagi. Jadi belakangan aku kayak udah bukan nggak nyaman dengan anaknya, tapi nggak nyaman dengan orang tuanya justru gitu. Apalagi ada anak-anak yang mau pegang punggung kayak gitu, yang kalau misalnya izin nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ngomong yang aku nggak masalah gitu. Kalau teman-teman mau lihat kayak gitu silakan. Tapi apapun kan kita semua juga begitu kan. Kalau ada tiba-tiba yang pegang punggung teman-teman tanpa izin kan sesuatu yang nggak etis juga gitu. Jadi ya kalau pengen tahu tanya baik-baik gitu. Tapi jangan tatap kami. Paling nggak pertama itu sih. Jangan tatap kami dengan pandangan yang aneh, karena kami bukan orang aneh, gitu. Oke, terima kasih Tina. Dan juga tadi kita bilang, ajarinlah anak-anak kita, supaya juga nggak lihat orang yang berbeda itu dengan tatapan yang aneh, apalagi sampai bully gitu ya. Ya, terima kasih Tina. Mudah-mudahan saya bisa belajar untuk melakukan itu kalau di sekitar saya ada orang yang punya different ability ya, disable itu kan kemampuan yang berbeda daripada saya. Terima kasih ya ilmunya. Ya, mungkin teman-teman yang lain atau Sisira? Makasih banyak buat Sistina ya yang udah share dan udah ngajak kita berefleksi bersama. Memang hari ini adalah hari sebenarnya penutupan ya kampanye 16H KTP. Dan salah satu dalam rangkaian kegiatan ini kan kita juga memperingati ya Hari Penyandang Disabilitas pada tanggal 3. Jadi refleksi dari Sistina, dari kita semua sebenarnya memperlengkapi bagaimana kita ke depan untuk mulai melatih diri
diri sendiri, supaya kita juga lebih menghargai, menghormati hak-hak orang lain, dan juga mengajarkan anak-anak kita, generasi penerus kita juga hormat, ya, menghormati hak-hak dan menghargai hak-hak orang lain juga. Ajari anak kita tidak melakukan kekerasan, ajari anak kita tidak melakukan diskriminasi berdasarkan apapun, ras, agama, suku, keberagaman gender, keragaman seksualitas. Saya pikir itu poin penting yang perlu kita refleksikan bersama. Nah, dalam rangka penutupan ini, kegiatan kampanye 16 hari ini, kita sama-sama diajak untuk berefleksi bersama, ya, melalui video yang akan kita hayati bersama. Angin meniupkan debu ke berbagai arah mata angin. Kemana dia pergi, tak berdaya menentukan. Mencoba hinggap ke bibir cangkir, tapi terlalu gelap, pekat. Bisik desir angin terdengar, bunyi guru bergemuruh di padang belantara. Siapa dapat rasa ketacuhan ini? Terseok-seok diri ini di tengah kemuraman. Teringat sosoknya yang beringas dengan sorot mata yang tajam. Takut, pedih, resah yang tiada hentinya. Ku tak dapat hapuskan memori itu. Peluh menetes, tak diundang mengingatnya. Tapi ku tahu Tuhan mengusap air mata ini. Kita tidak dapat mengisi teka-teki silang tanpa arahan. Kita tidak dapat melihatnya karena terkadang ia tidak ingin dilihat. Kita tidak dapat menghapuskan apa yang sudah tertulis. Terlalu perih, terlalu luka, terlalu sakit katanya. Ku perlu telinga untuk mendengar. Berikan ku waktu, meski hanya sejenak, untuk aku menghela nafas. Kembalilah lagi, lain kali, ketika aku siap. Jangan tinggalkan aku seorang diri. Karena diammu menggores aku perlahan-lahan. Jadilah wajah ilahi yang menatapku dengan lembut.
Jangan biarkan semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Iya, teman-teman dan semua rekan-rekan yang sudah menyaksikan acara serupa malam hari ini. Malam hari ini kita sudah belajar bersama soal teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki disabilitas, gitu ya. Bagaimana kita melihat bahwa mereka menghadapi konflik-konflik di dalam diri mereka, bahwa mereka sendiri pun bergumul dengan diri mereka, bahwa untuk menerima diri mereka sendiri pun mereka bergumul, begitu ya. Mari kita semua jangan sampai kita ikut memberatkan perjalanan mereka, ikut mendorong mereka untuk terus tidak bisa menerima diri mereka. Tapi ayo saya mengajak gitu kita semua supaya kita semua boleh menerima mereka, memandang mereka, menyapa mereka dengan cara-cara yang ramah, cara-cara yang nyaman untuk mereka gitu ya. Jangan sampai kita tidak menghitung mereka. Mulai dari saat ini mari kita hitung mereka dalam berbagai aspek kehidupan gitu, dalam berbagai sudut-sudut kehidupan kita. Mari kita hitung rekan-rekan kita yang mengalami disabilitas, karena sebetulnya kita semua pun juga memiliki disabilitas kita masing-masing, hanya saja bentuknya berbeda-beda. Karena itu mari kita sapa mereka, kita lihat mereka, kita dengar mereka, dan kita hitung mereka. Dan terakhir, saya mengingatkan, mari kita menantang mereka semua untuk bermimpi. Jangan sampai mereka tidak punya mimpi. Saya sering menantang orang-orang muda untuk bermimpi, tapi saya juga mengakui bahwa saya sendiri lemah, sehingga saya lupa menantang teman-teman disabilitas untuk bermimpi. Jadi hari ini mari kita bermimpi bersama, baik yang disabilitas maupun yang non-disabilitas, mari kita bermimpi bersama untuk menciptakan hari-hari di depan yang anti kekerasan bukan hanya terhadap perempuan dan anak, tapi juga terhadap teman-teman dengan disabilitas. Itu mungkin akhir dari kampanye kita. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk, terutama malam hari ini kita punya Ibu Tina. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Terima kasih banyak atas sharing-nya, atas pengalaman-pengalaman yang sudah boleh dibagikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang yang menyaksikan dan untuk kita semua yang sudah belajar bersama-sama malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan baik bergabung di akun Zoom ataupun juga menonton di YouTube secara live. Dan juga terima kasih juga yang terutama kepada semua teman-teman tim WCC Pasundan Durebang yang sudah sangat bekerja keras selama masa kampanye ini. Terima kasih karena tetap sehat. Terima kasih karena sudah bekerja keras dan akhirnya kita sampai di hari ini.
mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bukan hanya berakhir hari ini, tapi terus berdampak ke depan untuk menciptakan hari-hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jangan cuma 16 hari ya anti kekerasannya, tapi harus ke depan setiap hari anti kekerasan terhadap perempuan, anak, dan teman-teman disabilitas. Mungkin itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Terima kasih. Untuk teman-teman yang menyaksikan dari YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga menyaksikan serupa untuk next episode. Gimana, udah kayak YouTuber belum nih? Mantap. Makasih ya semuanya. Makasih. Makasih Katina. Katina, makasih. Makasih Katina. Terima kasih sharingnya. Kita perlu Sampai jumpa.